Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, subscribe. Tombol merah-merahnya ditekan. Saya ucapkan matur suwun, terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Matur suwun. Semoga semua saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk Allah, diberikan waktu oleh Allah untuk saling menyapa, bersilaturahmi, dan insyaallah kita bisa saling mendoakan atau doa bidoa, menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita juga masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan waktu oleh Allah, dan insya Allah bila Allah masih mengizinkan, semoga saya berdoa kepada Allah kita semuanya bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan yang insya Allah bulan suci adalah bulan yang sangat agung, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Semoga kita pun nanti bersama-sama bisa menemui di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Karena alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk bisa bertemu dengan bulan yang agung ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di bulan puasa kemarin bisa bertadarus bersama, bisa tarawih bersama, dan di tahun ini, di bulan yang agung ini, di bulan puasa ini, banyak yang sudah tidak diberikan waktu oleh Allah untuk bertemu di bulan yang suci yang agung ini. Kita yang masih bisa bertemu dengan bulan yang sangat agung ini, semoga bisa benar-benar kita manfaatkan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah ini kita sia-siakan. Masya Allah, agungnya di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa sekali di bulan suci Ramadan ini. Semoga saja bisa kita gunakan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Untuk semua saudara-saudaraku semuanya, yang terpenting yang saya inginkan untuk menasihati diri saya sendiri, dan juga semoga saja bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku. Yang terpenting ialah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larang-larangannya. Karena apa? Karena apabila kita bersyukur, maka nanti akan ditambahkan Allah. Dan kalau sampai kita kufur, maka siksa Allah itu sangat pedih. Intinya apabila kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, kita bersyukur, insya Allah kesehatan dan rezeki nanti akan ditambahkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu yang penting kita bersyukur. Dan yang kedua kalinya, yang terpenting hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting urip itu bisa hurup itu. Yang penting orang hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Kalau hanya untuk menjadi orang baik, duduk di dalam kamar itu sudah menjadi orang yang baik. Tetapi menjadi orang yang bermanfaat, inilah yang paling penting. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Kita perlu untuk belajar dari bumi. Bumi ini ketika diinjak, ketika diludahi, ketika dikencingi dan lain sebagainya, tetapi bumi tetap memberikan makanan, tetap menumbuhkan tumbuhan untuk kita makan. Inilah makanya di dalam pelajaran ilmu hikmah, di dalam ilmu Jawa itu ada belajar yang namanya kabumian, yaitu belajar wataknya bumi. Bumi itu diinjak ya semakin subur, diludahi, dikotori juga semakin subur. Oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar wataknya bumi. Oleh sebab itu banyak sekali di dalam pelajaran-pelajaran ilmu hikmah dan juga ilmu Jawa
ini ada pelajaran yang namanya tapak gantung, atau kita juga sering sebagai umat Islam bersujud kepada Allah dengan sebenar-benar sujud. Sujud ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya apabila didunungkan atau dijelaskan. Pokoknya pada intinya kita belajar untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk ketika ingin belajar dan bermanfaat untuk orang lain, ini ada beberapa tingkatannya. Sebenarnya bukan tingkatan tetapi tatanan. Begitu, ketika kita yang pertama adalah menghilangkan keakuan kita, begitu, supaya tidak sombong, begitu. Oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku yang berada di Padepokan, selalu kita ajarkan atau kita suruh untuk menata sandal pasien, menata sandalnya orang-orang yang datang ke Padepokan, gitu. Walaupun entah mereka itu, saya tidak peduli, entah saudara-saudara kita ini di rumah anaknya mama, orang kaya, pejabat, ataupun mereka itu dosen ataupun guru, saya tidak peduli. Tetapi ketika mereka datang dan ingin mengabdi di Padepokan, maka harus mau melayani para saudara-saudara kita yang datang. Kenapa diminta untuk menata sandal dan sebagainya? Supaya keakuannya itu hilang, begitu. Jadi supaya kesombongannya itu hilang. Dan yang kedua, belajar kebumian. Kebumian itu belajar wataknya bumi, yaitu bumi itu semakin dihina, dilempari kotoran, maka semakin subur. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk belajar menata hati, atau biasanya di pondok itu ada as-sofa, al-jafa, dan al-wafa, begitu. Jadi belajar untuk menata hati, membersihkan hati, atau juga dengan berpuasa atau poso, ngeposne rasa, begitu. Karena puasa ini sebenarnya adalah sesuatu amal ibadah ataupun ibadah yang juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, begitu. Seperti yang difirmankan Allah, kita ini diperintah puasa sebagaimana diperintah oleh orang-orang sebelum kita. Karena sangat luar biasanya pelajaran puasa ini, sampai-sampai hampir di semua agama itu ada pelajaran puasa ini. Karena sangat luar biasanya puasa ini. Oleh sebab itu puasa ini sangat-sangat luar biasa. Orang-orang di zaman dahulu ketika mereka ingin doanya dikabulkan oleh Allah, ya tentunya dengan manjada wajada, dengan kesungguhan. Nah, salah satu kesungguhan itu ya dengan cara berpuasa. Ada puasa pati geni, ada puasa ngebleng, ada puasa ngerawat, ada puasa ngidang, ada puasa gantung, dan lain sebagainya, begitu. Berbagai macam puasa, begitu. Ini adalah bentuk salah satu kesungguhan doa kita kepada Allah, begitu. Oleh sebab itu orang-orang tua dulu, leluhur kita, tidak terlalu fasih di dalam membaca, tetapi karena niatnya sungguh-sungguh maka dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika, mohon maaf, ada orang mau melahirkan atau apa, begitu, didoain dengan baca semelah gitu saja, insya Allah lancar melahirkannya. Kenapa? Karena doanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beda dengan sekarang ini, ketika membaca banyak amalan tetapi tidak mandi, begitu. Karena apa? Karena tidak disertai dengan tirakat dan riyadhah yang sungguh-sungguh, begitu. Kalau orang dulu baca semilah gitu aja, insya Allah orang yang didoakan sembuh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sesuai dengan tirakat. Sekarang baca buahnya yang dapatnya cuma bajin tok gitu. Karena tidak sesuai dengan riyadhah yang kuat, begitu. Riyadhah ini adalah bentuk kesungguhan kita, begitu. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu juga naik ke Gua Hiro itu, insya Allah beliau berpuasa juga dan berriyadhah itu di Gua Hiro selama 15 tahun, begitu. Sunan Kalijogo berriyadhah di pinggir sungai selama 2 tahun. Sunan Geseng Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jalani itu 25 tahun, begitu, berpuasa berriyadhah di padang pasir. Dan masih banyak yang lainnya, begitu. Ini adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, begitu, yang sangat Masya Allah luar biasa, menjadi seorang yang luar biasa. Karena apa? Karena memang apabila diri kita, batin kita ingin hidup, maka jisim kita memang harus lemah, begitu. Karena apa? Karena nur ruh di dalam diri kita ini terbungkus oleh dunia, terbungkus oleh jisim, maka
agar nurnya itu memancar, maka jisimnya atau dohirnya ini harus dilemahkan. Bagaimana cara melemahkan jisim yang berasal dari dunia, yang jasad kita dari dunia? Ya, kita harus menekan yang dari dunia tadi, menekan kesenangan dunia, kesenangan makan, kesenangan minum, kesenangan semuanya, wanita, kesenangan tidur dan sebagainya, itu harus ditekan begitu. Karena apa? Untuk mendapatkan minyak dari dalam kelapa, maka kelapa itu harus ditekan begitu, dibelatok, diparut, diremes, dimasak baru keluar minyaknya. Jadi seperti diri kita begitu. Apabila nurnya pengen kuat, batinnya pengen kuat, maka jisimnya harus lemah. Cara melemahkannya yaitu dengan puasa. Yang terpenting untuk semua saudaraku, semoga kita nanti di bulan suci ini bisa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, bisa gunakan bulan yang agung ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya supaya kita mendapatkan ridha dari Allah. Intinya puasa kita nanti semoga menjadi puasa yang benar-benar bisa bermanfaat, seperti dari lalat berpuasa menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu begitu, menjadi sesuatu yang indah begitu. Jangan sampai seperti ular yang ketika berpuasa nanti kembali menjadi ular lagi begitu, jadi tidak ada manfaatnya. Tapi yang penting semoga kita bisa menjalankan perintah Allah ini dengan seikhlas-ikhlasnya untuk menjalankan perintah Allah, karena apa yang diperintah Allah adalah yang terbaik untuk diri kita. Semua yang diperintah Allah adalah yang terbaik untuk diri kita. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah, itu adalah hal yang terbaik untuk kita, karena kita yang butuh Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Oleh sebab itu kita menjalankan perintah Allah karena memang yang terbaik untuk diri kita, dan kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah karena memang hal yang dilarang oleh Allah adalah hal yang buruk untuk diri kita. Jadi itu saja untuk semua saudaraku. Yang penting subscribe. Yang penting subscribe maupun gitu. Semoga saja kita tetap sama silaturahmi dan bisa saling mendoakan, itu saja yang terpenting. Dan jadikan tontonan ini sebagai hiburan. Kalau ada manfaatnya semoga bisa menjadi tuntunan. Kalau ada yang baik ya dibuang begitu ya, jangan dilihat begitu. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga kita tetap menjadi saudara. Yang penting subscribe kata balik merah-merahnya, daripada saya ngomong ngecaprak sampai nanti pada bosan. Hari kita datangi, kita ini mau bersilaturahmi ke tempat dukun begitu, katanya dukun ini ganas begitu. Yes, kita datangi saja. Saya mendapatkan informasi dari beberapa pasien yang katanya pernah ke sini dan sudah bertobat begitu, mengatakan di sana dulu saya pernah gini gitu. Yang penting kita datangi ya. Intinya datang untuk silaturahmi, bukan untuk nantang, bukan apa, yang penting silaturahmi gitu ya. Insyaallah. Mohon doanya salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syufatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi sairil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syufatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Allahu Allah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Monggo. Monggo. Nggih, boleh saya masuk, Kang? Monggo, kenara. Siap. Kula nuwun nggih. Kula nuwun. Nggih. Asal kula binara niki nggih. Alhamdulillah. Jadi, nama saya Samsudin. Saya Main di saya
dari Blitar, Jawa Timur saya. Perlu ngopo ini? Saya datang ke sini yang pertama mau bersilaturahmi ke panjenengan semuanya ini. Saya ingin silaturahmi, tentunya ingin menjadi sedulur, ngoten. Insyaallah. Saya kan juga pengen banget kenal begitu, pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan, ngoten. Dengan panjenengan semuanya. Jenengan namanya sinten nggih? Rustam. Oh nggih. Panggilannya Ki Rustam ngoten nggih. Nggih, saya Samsudin lho. Nggih, panjenengan Ki Margo. Ki Margo. Nggih, Ki Margo kali Ki Rustam, masyaallah. Saya pakai bahasa Indonesia nggih. Karena mohon maaf ini saya datang ke sini malam-malam gitu. Yo. Arep dadi apa ini? Ben nglumpukne wong apa arepe mateni wong? Boten. Tidak. Saya ndak pengen ngelumpuhin orang, nggak pengen itu, nggak pengen apa tadi bikin lumpuh orang, bikin bunuh orang, itu ndak. Saya ke sini mau silaturahmi. Terus seumpamanya ini mohon maaf, kalau saya kan cuma pengen ngobrol dulu, silaturahmi dulu ya, ingin ngobrol-ngobrol dengan panjenengan, ya saling ngobrol dalam. Kan begini, tadi katanya sampai tanya ke saya kalau pengen ngelumpuhin orang atau apa. Itu memang kalau memang mau ngelumpuhin orang itu gimana caranya? Saya harus bayar berapa? Ya awakmu garek nyepane duit tok. Saya cuma nyiapin uang saja. Arep jenenge wong sing arep kok lumpune sapa? Darane jeneng foto kene klambi. Jadi kalau semuanya saya pengen ngelumpuhin orang, saya pengen bikin orang sakit, itu yang perlu saya siapkan tadi apa? Duit. Oh, duit, uang gitu. Iya, uang. Ini untuk uang ini saya harus nyiapin berapa gitu? Ya 10 sampai 20 juta. 10 juta. 10 juta, 20 juta gitu buat ngelumpuhin orang ya. Iya. Itu apa bisa orangnya itu langsung lumpuh begitu atau nunggu beberapa waktu? Langsung teksek minggon. Langsung seketika itu bisa lumpuh begitu ya. Itu nunggu 1 hari 2 hari atau tergantung bayarannya tadi? Oh. Kalau tadi kan 10 atau 20, perbedaannya 10 sama 20 itu apa itu? Lah 10 kuwi ya nek wektune. Oh, kalau 10 itu ada waktunya. Waktunya itu jam-jaman. Oh, pakai waktu begitu ya. Iya. Oh, kalau yang 20 itu bisa langsung begitu nggih? Iya. Bisa langsung begitu. Nggih. Tadi yang digunakan kan butuh media. Berarti kalau selain saya harus nyerahin uang begitu, kalau semamanya ini ya cuma seumpamanya saja. Suara aku, insyaallah. Kalau seumpamanya saya mau bikin orang lumpuh, kan selain uang tadi harus ada yang disiapkan apa tadi, Mbah? Foto satu. Lemai ya sing lemai tanahnya saja orang yang mau dihitukan begitu. Terus selain foto, jenenge wonge. nama orangnya. Oh. Jenenge semua ampune. Apa sing luwih ampuh nih? Rambute wonge. Rambut orangnya. Iya. Jadi yang lebih dahsyat itu harus pakai yang ada di tubuh orangnya itu rambutnya begitu. Jadi tanahnya, terus tanah rumahnya itu diambil ngoten apa gimana kan itu? Dijumo nanti dibawa ke sini gitu. Ya. Terus yang kedua? Kelambinya. Terus yang ketiga tadi, kalau biar cepet tadi pakai rambut begitu ya? Yang cepet rambut kok gorine karep minggu duit. Buta buntele. Dibuntel. Kepentemen ngarep omahe. Ditanam di depan rumahnya begitu. Jadi saya juga harus bawa medianya itu untuk ditanamkan di depan rumahnya orangnya itu begitu. Oh, itu biar gimana orangnya itu? Ya sirmu ki tinggi lumpuh apa tinggi mati. Oh, jadi tergantung dari permintaan saya begitu nggih. Insyaallah. Itu ilmu-ilmu seperti itu tuh sampai dapatkan dari mana? Wis teko ndi aku berguru ilmu ini ki. Wis dari mana-mana. Sampai wetan, sampai teko lor, sampai ke kidul.
Notok. Sampai topone gua, Wah, luar biasa. topone gunung-gunung, alas-alas wis tak parani. Wis tau tak tapani. Berarti sudah mentok wetan, mentok kulon, mentok kidul, mentok lor gitu untuk belajar ilmu seperti ini gitu ya. Sampai bertapa-tapa gitu ya. Nggih, topo niku sebenarnya topo itu kan untuk memendam hawa nafsu begitu kalau menurut saya sedikit itu, tapi ya tak tahulah panjenengan. Terus itu dulu itu sampai sebenarnya belajar seperti ini kan berjuang. Sebenarnya banyak temannya atau Akeh sing tak jak. oh dulu juga banyak gitu. Ada perguruannya atau ada murid-muridnya banyak begitu yang sampai belajar di situ itu dulu. Yo dhisik budale dhewe-dhewe. Budalnya dewe-dewe. Pas topo cetuk koncone wis dadi dulur. Oh, dulur dukun santet gitu. Iya. Banyak teman-temannya sih sampai dulu belajar seperti ini juga itu. Berarti apa ada perkumpulannya atau ada persatuannya apa pembuatan kan ini ada? Mangga enek. Ada gitu ya. Injih. Luar biasa panjenengan itu. Sampai ada perkumpulannya banyak begitu. Berarti memang banyak ya. Oke. Memang banyak ya. Masya Allah luar biasa. Iki jere piye? Iya nanti dulu toh, nanti dulu ngobrol-ngobrol dulu kan saya juga ya pengen ngobrol kan tadi saya sudah bilang pengen silaturahmi, pengen ngobrol-ngobrol dengan panjenengan gitu loh. Jadi yang perlu saya siapkan tadi uang 10 sampai 20 juta. Nanti tanah rumahnya. Nek mateni bedone. Oh beda ya antara Beda. bikin lumpuh sama langsung mati atau bikin mati. Mateni wong. Ya toh, rusak rumah tanggane wong. Rusak rumah tangganya Nek orang. wong wedok yo iso. Ngenek nih wong wedok, tapi dengan cara dirusak dulu rumah tangganya gitu tadi. Iya. Insyaallah. Injih. Kayak gitu sampai niku ini mohon maaf nih nggih. Apa enggak takut dosa nggih ngelakuin seperti itu? Tapi ini jenenge aku berguru butuh ya tak ngene tak golek duit ya panganku bendinane. Iya padahal apa yang kita tanam itu nanti pasti akan kita tunai loh sebenarnya. Kan begitu kalau kita menanam sesuatu hal yang buruk pasti kita juga akan mendapatkan keburukan begitu loh. Apalagi nyakitin orang kan kita juga tentunya nggak mau disakiti. Terus kalau sampai kita nyakitin orang terus rasanya kita di mana gitu loh. Ya wis dadi profesi ini guys. Ya kan ini kan bukan suatu takdir dari Tuhan kita mau menjadi seperti ini kan sebuah pilihan kita mau jadi. Tapi lek aku kurang ngakoni ngene iki. Terus kaya apa aku sik topo-topo. Ya namanya orang berguru, namanya orang mengkaji diri, belajar ilmu itu kan ya untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk nyakitin orang, untuk apa gitu. Sampai kan percaya sama gaib, sama ya demi-demi lah sama apa namanya percaya. Tentunya harusnya kan lebih percaya lagi kepada yang maha gaib kan begitu kan aneh kalau dipikir-pikir kalau panjenengan ini percaya dengan gaib tetapi tidak percaya kepada yang maha gaib. Ngarani wong kan yo nek sing ngongkon ora karepku dhewe. Iya walaupun sampean ada yang nyuruh kan begini maksud saya yang saya bilang itu. Sampean kan tadi ngomong kalau nggak kerja begini saya mau kerja apa? Dong sedangkan ayam yang cuman punya 2 kaki tidak punya tangan saja itu aja dikasih rezeki sama Allah. Cicak yang di atas walaupun dia nggak bisa terbang makanannya itu terbang tetap aja bisa makan bisa hidup. Lah kita yang diberikan kesempurnaan punya tangan punya kaki punya akal pikiran masa nggak bisa bekerja yang baik, masa harus lebih hina daripada hewan-hewan tadi kan begitu. Terus gini, kita kan punya akal dan juga punya nafsu begitu. Jangan sampailah akal kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ingin menang sendiri, ingin sakti, ingin kaya, ingin apa. Janganlah begitu, gitu loh. Jangan sampai kita ini lebih hina daripada binatang. Ya kalau binatang dia memangsa orang lain karena apa? Karena dia tidak punya akal, punya cuma nafsu. Lah sedangkan diri kita ini punya akal dan juga punya nafsu. Akal kita ini harus mampu mengendalikan nafsu kita gitu. Ini yang dinamakan jihad. Jihad yang sebenar-benarnya itu seperti itu. Jihad itu
melawan hawa nafsu supaya bisa dikendalikan dengan hati. Begitu. Makanya kalau kita itu kan sering dikatakan makhluk yang sempurna karena kita punya akal dan juga punya nafsu. Kalau malaikat itu punyanya hanya akal, tidak punya nafsu. Kalau hewan cuman punya nafsu tok, tidak punya akal. Jadi kalau manusia sampai akalnya dikendalikan nafsu, maka lebih hina dari binatang gitu loh. Jangan sampailah kita itu lebih hina dari binatang. Begitu loh, cuman makan saja kok sampai nyakitin orang itu, terus apa gunanya kita ini dikasih akal sama Allah, begitu loh. Jangan sampai kita lebih hina dari binatang gitu loh, Bang. Kuwi wis urusanku. Tujuan murid mas ini nyapo. Iya, tadi kan saya sudah bilang tujuan saya ke sini itu mau silaturahmi. Kowe kok malah ngurus-ngurus ngokon aku mandek iki terus karepmu piye? Ya, saya enggak ngurus-ngurus panjenengan, Kang. Ini kan silaturahmi. Kita saling berbicara. Saya kan pengen juga saling nasihat menasihati lah begitu sama panjenengan semuanya. Mohon maaf dulu. Jadi saya juga pengen ada komunikasi. Intinya ya saling menasihati gitu loh. Kan tadi saya bilang saya mau silaturahmi begitu loh. Jangan sampailah kita itu nyakitin orang begitu. Jangan sampai kita itu lebih hina lah daripada binatang gitu loh. Wes toh yakin gitu loh. Kita ini hidup pasti, kita ini hidup karena ada yang menghidupkan gitu loh. Ya pasti ya yang menghidupkan juga yang memberikan rezeki begitu loh. Nggak ada lah ceritanya. Mana ada cicak kelaparan mati, nggak ada. Mana ada ayam kelaparan, nggak ada. Kita juga nggak mungkin kelaparan itu loh. Semut yang di dalam batu, di atas batu aja dikasih rezeki sama Allah. Apalagi kita yang di atas muka bumi yang bisa jalan kemana-mana. Gitu loh. Semua yang diciptakan Allah tuh pasti diberikan rezeki. Gitu loh. Semuanya. Jadi jangan khawatir lah Mbah. Kalau sampai-sampean itu nanti kelaparan kalau enggak melakukan seperti ini. Gitu enggak. Gitu loh. Sama yakin aja Tuhan itu maha kuasa gitu. Membuat siang jadi malam, malam jadi siang. Allah itu bisa loh, gitu loh. Apa yang kita lihat ini bisa untuk belajar, gitu loh. Lihat semuanya yang di sekitar kita, semuanya diberikan rezeki sama Allah. Yang penting adalah kepasrahan kita kepada Allah, gitu loh. Jadi jangan khawatir sama itu kelaparan, ndak akan, gitu loh. Ndak akan, gitu loh. Wes. Perlumu nek kene intine ae. Tak usah dalil. Enggak, saya enggak dalil. Ya kan saya tadi sudah bilang toh Mbah, saya datang ke sini mau silaturahmi begitu. Jujur saja saya di rumah itu ada saudara-saudara banyak yang datang. Terus beliau menyampaikan ke saya dulu pernah melakukan kesalahan dengan datang ke tempat ini. Terus dari sini minta tolong untuk nyakitin saudaranya. Ada yang dibikin gitu-gitu. Akhirnya beliau ingin bertobat, menyampaikan ke saya untuk ngomong ke panjenengan. Oleh sebab itu saya datang ke sini gitu. Saya jujur saja. Jenengmu mau apa? Saya Samsudin. Sing diteluk Kusudin berarti kowe. Iya, memang saya. Kowe padepokan buka pengobatan berarti kowe. Iya, itu saya. Makanya saya datang ke sini. Begitu loh. Wong iki ngalang-ngalangi. Ngalang-ngalangi gimana? Wah, iki kene butuh. Gimana? Ini malah kilo lor ini. Kelong gimana? Ya biasanya wong bendino enek ini. Iya, gini aja Mbah. Saya itu enggak niat untuk gitu-gitu tuh enggak ya. Kalau memang apa yang sampean lakukan itu salah ya pasti pada akhirnya sampean sendiri yang akan rugi gitu loh. Mateni rezekiku. Enggak ada yang mati rezeki sampean gitu loh. Intinya saya kesini mau silaturahmi, mau nyambung sedulur sama sampean. Saya pengen apa yang sampean lakukan ini wis lah begitu. Ojo sok nyakitin orang. Sampean itu sebenarnya dibohongi, dikendalikan sama jin. Sampean itu kelihatannya sampean itu merasa bangga bisa nyuruh jin begini begitu. Tapi sebenarnya sampean itu malah dimanfaatkan oleh jin begitu loh. Dimanfaatkan oleh jin sampean itu. Sampean itu cuma jadi jongosnya. Nanti sampean itu diajak ke neraka gitu loh. Gitu loh. Wis toh. Nandur bakal manen wis mandek gitu loh. Saya minta untuk berhenti lah gitu loh. Ora iso kok mandek gini iki. Ya kalau seperti ini terus mau sampean jadi apa begitu. Wis tahun-tahunan iki. Ya enggak masalah tahun atau sebentar begitu loh. Sudahlah gitu. Kowe candingi sore wani-wanine. Saya enggak berani. Saya kesini enggak kok
berani itu enggak, saya kesini mau silaturahmi gitu loh, pengen sama panjenengan kan hebat-hebat luar biasa. Tapi ini gue kok malah marahi aku. Enggak, saya enggak marahi. Sopo tahu saya nggak bisa apa-apa kok marahi-marahi, enggak. Saya pengen kita ini tolonglah gitu loh, jangan sampai nyakitin orang gitu loh, kasihan gitu loh. Kasihan orang-orang yang sampean itu terus pada akhirnya banyak yang nyesel gitu loh. Wong sang sampean bantu itu aja nyesel, apalagi sampean yang bantu gitu loh. Yang sampean bantu nyakitin orang tuh loh nyesel gitu loh, merasa bersalah gitu loh. Jadi ya wis lah, dihentikan saja apa yang sampean lakukan itu. Ora iso kok ngendek iki. Sudah. Apa sih lek ngendekne blak. Wis. Sampai kapan sampean mau dikuasai hawa nafsu seperti itu? Buktinya juga saya yakin di hati ini panjenengan juga nggak ada ketenangan dari apa yang saya lakukan itu. Saya dalam mobil, kupingku panas ngomongin omonganmu. Ya mau saya gini loh Kang, sampean kalau nggak mau disakiti, ya ojo nyakiti uang lah gitu loh. Urip norosen sampe kalau dicubit itu sakit, ya ojo nyubit uang lah gitu loh. Sampe kalau dicubit sakit, ojo nyubit uang gitu loh. Urip norosomu gitu loh. Ojo sampai itu sak geleme dhewe gitu loh. Kita ini kan diciptakan ini kan untuk tolong menolong begitu, bukan untuk saling menyakiti gitu loh. Yo penjot pateni ngene opo piye? Kok pateni hidup mati itu di tangan Allah begitu loh. Hidup mati itu di tangan Allah gitu. Saya tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Niatmu ning kene silaturahmi apa golek mati ini? Saya datang ke sini ya pengen silaturahmi, makanya saya datang ke sini ya baik-baik begitu loh. Baik-baik tapi aja makanya saya datang langsung ke sini, makanya saya berkunjung ke sini. Saya pengen ngobrol dengan panjenengan gitu loh. Kenapa kok harus nyakitin orang begitu loh? Wes cukup lah gitu, kasihan yang jenengan sakiti itu. Tapi kalau nggak mau disakiti ya jangan menyakiti gitu loh. Jangan semaunya sendiri gitu loh. Jangan semena-mena begitu loh. Wis sing wis tak ajari ya kuwi. Tak pelajari. Iya, ilmu seperti itu dibuang saja lah. Sampean mau nggak disakitin orang? Sampean mau nggak dibikin lumpuh? Apa sing iso gawe lumpuh aku? Iya, saya cuma bilang, sampean itu loh mau nggak kalau sampai kaki sampean lumpuh? Ora iso. Jangan ngomong nggak bisa. Saya cuma ngomong sampean itu loh, kalau nggak mau kan nggak mau toh kalau kakinya lumpuh. Ya jangan bikin orang lumpuh gitu loh. Kalau nggak mau. Wes sakti, ora iso dilumpuhi ya. Orang itu tidak ada yang sakti, sama-sama makan nasi kok. Sakti itu apa? Sakti sampean itu cuma disuasai, dibantu sama jin saja kok. Apa loh, sampean itu nggak usah lah ngandalno kekuatan jin seperti itu. Gitu loh. Kekuatan yang salah itu nanti pada akhirnya nyelakai diri sampean sendiri. Ngoten lho, Mbah Kang, Mas, Bro. Gitu loh. Ya. Jangan itu cukup lah gitu loh. Dihentikan apa yang sampean lakukan itu gitu loh. Omongan ngono kok nyelot lunyam. Mohon maaf kalau saya ngomongnya mungkin tidak enak, tapi ini karena saya sayang sama sampean gitu loh. Saya sayang makanya saya berbicara seperti ini gitu loh. Aku roh kuwi wis pisan iki lho. Iya, saya tahu pertama kita bertemu seperti ini ya jadikanlah ini silaturahmi. Kan saya datang baik-baik. Ya makanya itu, daripada kita adu ilmu jarak jauh seperti apa yang itu sampai datangin jin-jin kepada bukan lebih baik kan saya datang langsung seperti ini. Kalau memang tidak baik ya saya sampaikan begitu. Saya tidak keluar tidak apa kan begitu, saya sampaikan ke panjenengan langsung seperti ini. Yuk kita diserang ayo. Kakak mau kakak ngomong Sampean mau nyerang siapa? Lho ini nyapo ya an. Iya, jangan serang-serang gitulah. Kowe siapa? Kowe Udin loh. Iya. Saya Samsudin gitu loh. Saya Samsudin, tapi teman sampean ini siapa namanya ini? Siapa temannya sampean namanya tadi? Jenengku Rustam. Oh, Rustam ya. Ini coba lihat sampean. Rustam ini, Pak Rustam. Ini loh Samsudin ini. Ini kan Udin ini. Kowe kok runyam to malah. Saya ketemunya sampean saya. Kon wingi ning kono lho, wingi aku malah ning kene. Ini kan aku Rustam. Udin gue. Lah ini Rustam ini kan ini juga Udin ini, yang ini.
Ini kan Udin ini. Ini siapa ini? Ki Margo ini kan sebenarnya Udin. Saya kan temennya sampean itu loh. Loh itu kan Udin. Udin pisan we. Maksudmu piye to? Jajal pisan we. Nyot nganyi ta aku. Lah ya Udin, iki si Udin ini ajakan ribut gitu. Aku kan temennya sampean gitu loh. Aku ki Nyot duwe nyot nang Din. Antek jantak iki kowe. Nggih niku. Cak adilmu mawon niku. Sinten niku? Niku sinten niku? Di Udin niku nggih. jajal ngomong tenan juga Udin. Niki sinten niki? Ini siapa ini? Kuwi to Udin. Ini Udin ini. Wah, ini nganyi. Iya. Adin. Ayo. Terus nyanyi tenan ngene. Jajal ilmu kowe. Niku Udin niku nggih. Le-ale. Iya wis diajar mawon niku. Ini sore. Heeh. Ajar mawon Udin niku. Aku kancane sampean. Nah, Udin ajak ribut mawon si Udin niku. Ajar mawon. Mek kowe. Lah iya. Din. Iya. Saya kan Ki Rustam temennya sampean. Itu Udin itu ajar ya. Oh. Heeh. Ayo Din, tak kenal kamu Din. Sinten niku? Tenan aku kuwi arep Din. Udin ya, ajar niku. Cak ilmu niku Udin. Din. Hmm. Jadi sore ngomongi Heeh. Ajar mawon niku. Si Udin niku. Din. Aku ada sama. Ya. Ini rokok tinggi kae Din. Din. Nganyi tok Din. Masak lagi lho Din. Ajar mawon niku. Si Udin niku. Wani-wani rene cak adu ilmu Udin iki. Jajal aku le. Ayo le. Ajar Din. Din. Nanti ilmu tak no. Ayo. Jangan tok iki Din. Mesti tak le. Ayo le. Ajar Udin iki. Ayo. Remehnya aku Din. Hukum le. Remeh le. Jadi sore yo. Cak adul mawon si Udin niku. Coba sok le. Wes ya, tahun meh ndi? Aku rong kalah Din. Ayo ikut santet ae, Mbah. Lho Din. Hmm. Ayo tak kira patennya apa lagi lupa we. Ayo. Soalnya sajen sing paling ampuh, Mbah. Loro-lorone. Ngono tok. Udin ini ajar ya, Mbah. Ngono tok Din. Ayo. Wi. Tantang nih we. Soalnya ajarnya paling ampuh ya, Wi. Patennya si Udin wi, ya. Cocok. Ajar ya, Mbah. Ayo, Mbah. Itu yang dilihat satunya, yang dilihat Udin. Itu satu juga ngeliat, satunya si Udin. Jadi dia ngeliat dia Udin, dia ngeliat dia Udin gitu loh. Jadi saya temennya. Kalau menurut Ki Rustam saya itu adalah Ki Margo, menurut Ki Margo saya itu Ki Rustam itu. Jadi Udin itu dilihat itu gitu loh. Adin. Hukum kalah Din Iya. Adin. Nggih, hajar Ki Rustam niku Udin niku. Lupa Adin. Jangan Adin. Ayo Ki, tak ilmu iki. Ajar iku ya, si Udin wi iki. Cocok. Mek ngono tok Din. Iya. Ngono Din. Cocok. Ayo tangi Ki, tak ilmu iki Udin ajar Ki, udah sampai kalah Ki. Din. Dikit. Hukum mati lu. Cocok lah. Mantap. Sore apa makannya aku. Aduh.
Terus patene wis ubruk arek dadak we materi aku. Ayo kita niki ajane sing paling sakti lho nih. Sing tokne sing paling hebat nih ben mati Udin wi. Jadi sore ya. Tangi iki. Ayo. Hajar si Udin. No. Yo. No. Iya bakal mati ya cocok. Burung mati le aku. Matane wong aku wis jaduk ya. Allah. Pingsan. Kebuka iso tangi sadar wis gak nglakoni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Wa la yatalatab alif lam mim kaf ya ayin kaf. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam diri orang-orang ini. Nama amruhu idaratun kun fayakun Allah. Dirampas bela. Sekarang. Bawah kan. Mereka bertengkar sendiri. Yang satunya melihat temannya Udin, dia melihat temannya Udin. Kita aja santai, masya Allah. Mereka sendiri yang capek, dan aja capek ya, insya Allah. Kita bawa barang-barang pusakanya ini. Kalau nanti tidak terima ya biar datang pada Padepokan. Gus. Enggak pisangnya aja daripada itu. Oh iya. Oh. Siapa sih? Dia berantem, kita makan pisang. Dia berantem, kita makan pisang. Dia capek-capek berantem sendiri, masya Allah. Yes, untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Dukun santet nggak perlu ditakutin. Yang penting kita takut sama Allah, nanti semuanya akan takut sama diri kita. Bangsa yang digunakan oleh mereka itu hanya bangsa-bangsa jin yang kekuatannya dari angin. Angin nggak mungkin masuk ke dalam gelas kalau gelas itu berisi dengan air. Oleh sebab itu diri kita harus berisi diri kita dengan zikir, karena zikir adalah makanan batin. Zikir untuk agar batin kita hidup. Zikir dengan yang penting istiqomah. Kalau ada hajat apa-apa, jangan minta bantuan sama dukun. Ketika ada hajat, minta doa dari orang tua. Itulah doa yang paling mustajab adalah dari orang tua kita, bukan dari dukun. Karena apa? Karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Ridha orang tua, insya Allah kita nanti akan mudah untuk segalanya ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, sholatnya diperbaiki dengan baik. Yang kedua, bersolawat supaya doa kita diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah biru walidain. Kalau tiga hal ini dilakukan, hidup kita pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Rampasan coy. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.